Dalam sebuah kesempatan pidato, Bapak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa salah satu tujuan dari program MBG adalah untuk mencukupi kebutuhan gizi anak-anak di Indonesia. Tapi dalam pidato tersebut, beliau juga menekankan apabila program tersebut dirasa tidak bermanfaat untuk masyarakat atau masyarakat tidak merasa bahagia dengan program tersebut, maka beliau siap menghentikan program MBG. Jadi bagaimana menurut Anda? Apakah program MBG lanjut atau stop? Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya agar pendapat kalian bisa didengar oleh pemerintah. Kalian udah lihat video yang ini belum? Nih ibu-ibu ini. Kalau nggak yang ini. Yang ini seorang chef. Ya. Kalau nggak yang ini. Ini. Ya. Jadi tuh coba deh kalian tuh browsing-browsing, searching-searching di medsos lah tentang carut marut MBG. Bukan Bu Guru nggak dukung ya? Bukan Bu Guru nggak dukung ya, Bu Guru tuh dukung banget sama program pemerintah beneran. Bahkan kalau kalian yang kenal Bu Guru dari awal dicetuskannya program MBG itu, Bu Guru selalu nih ke murid-murid itu buat selalu ayo bersyukur, ayo diterima, enak nggak enak ayo dimakan, yang penting bergizi. Iya, itu awal-awal. Karena di awal program ini itu masih bagus banget. Masih makanan masih layak lah, porsinya masih cukup untuk seusianya. Tapi lama-kelamaan setelah semakin kesini itu ada beberapa yang loh kok gini, loh kok gitu ya. Contoh aja nih, kayak kemarin ya banyak banget nih program-program makanannya yang mungkin ini kesalahan SPPG-nya bukan programnya. Ingat, mungkin ini kesalahan SPPG-nya bukan programnya. Kayak kemarin ada tuh yang sampai makanan basi, ada tuh yang sampai buahnya udah busuk, kemudian ada tuh yang nggak sesuai takaran. Jadi ayamnya tuh dagingnya kecil banget, beneran kecil banget, dan lain-lain sebagainya itu banyak banget sampai ada yang setiap hari itu cuma dikasih abon. Iya, kalau abonnya enak itu abonnya abon kering, bener-bener itu bukan abon. Setelah Bu Guru cek, Bu Guru pisahin tuh ternyata ada serat-serat kayak tempe keras kecil-kecil, jadi bukan abon, bukan daging. Kemudian ada lagi nih yang hampir setiap hari itu dikasih kacang-kacangan, kacang goreng gitu, kayak snack-snack ringan kayak gitu. Itu lama-lama tuh kita kan jadi mikir, loh kok jadi kayak gini. Bukan berarti Bu Guru tidak mendukung program pemerintah. Saya sangat mendukung program pemerintah. Kalau mau kamu cek VT saya di bawah, awal-awal MBG keluar, bahkan SD saya itulah SD yang pertama kali mendapatkan MBG di Purwokerto Selatan, adalah SD yang pertama mendapatkan MBG. Tahu nggak? Jadi saya terima MBG itu sudah sejak 1 tahun yang lalu. Mungkin SD-nya baru terima kemarin, tapi sudah lama. Jadi saya merasakan banget progres perubahannya, bukan progres ya, tapi malah penurunan kualitas. Yang tadinya itu makanannya porsinya mencukupi sesuai takaran gizi, kemudian rasanya juga enak lah, lama-lama ini kok nurun. Jadi yang saya kritik di sini adalah program yang menurun kualitasnya, gitu. Jadi buat SPPG jangan malah tambah nggak bagus gitu loh. Harusnya seiring berjalannya waktu harusnya ada peningkatan, tambah bagus gitu. Tapi yang ada malah kayak gini, nurun. Coba deh tiap hari dikasih kacang-kacangan. Ya kalau kacang rebus masih mending ya. Itu pun kadang ada yang bau. Kacang polo, kacang apa sih itu yang kering gitu. Kemudian ada lagi buahnya busuk. Kemudian yang paling parahnya adalah hampir setiap hari itu dikasih roti berbahan dasar tepung dan gula. Coba, apa itu bergizi gitu loh. Ya, susu pun nggak tahu, ada yang merek sekolah itu saya nggak ngerti. Kalau nggak salah itu susunya susu segarnya itu cuma 30%. Bahkan ini saya dapat Klevo itu susu segarnya itu cuma 50%. Coba, terus yang saya pertanyakan, bergizinya di mana kalau dapatnya itu tepung gula? Bergizinya di mana kalau cuma kandungan susu aslinya, susu segarnya cuma 50%? Bergizinya di mana kalau dapatnya tuh kacang-kacangan, kacang goreng, kacang oven? Udahlah, itu yang jadi permasalahannya tuh itu ya. Jadi bukan nggak bersyukur, justru karena saya menjadi bagian dari negara, saya ikut bayar pajak di situ, saya ikut serta ya mensukseskan program MBG. Jadi kalau ada yang nggak beres, nggak baik ya aku kritik dong, aku kasih saran, aku kasih masukan. Justru karena saya cinta sama negara Indonesia, saya kepengen program ini berjalan dengan sangat baik sesuai takarannya gitu. Ya, ini ada wali murid ya, dan ini ternyata barusan Bu Guru buka, ini ayam segini. Oke, ayam segini nih, ayam segini. Bu Guru buka nih, ayam segini itu kata SPPG-nya itu ini adalah takaran untuk 2 kali makan atau 2 hari. Jatuh, ini buat aku nanti kena. Nah,
nih ya gitu. Sekarang kita tanya ke wali murid nih. Tadi ibu yang bilang ya, oke bu, ini tadi segini kata ibu buat berapa kali makan bu? Ini kan ayam satu potong dibagi 4 ya, 4 potong bagian. Saya Iya. rasa ini cuma satu kali makan aja nggak bisa sampai 2 hari. Kebutuhan protein anak kita kan bisa Lebih tinggi kalau anak-anak. Iya karena anak-anak. Jadi kalau memang seperempat bagian seperti ini ya saya rasa hanya satu kali makan ya. Tuh kan betul ya. Jadi ini serius nih juga buat ahli gizi yang kalian tahu nih kalau ayam segini nih, ini seperempat potong ya. Ini untuk berapa sih? Seperdelapan malah ini ya. Iya. Seperdelapan malah kayaknya Oh, ya. tuh seperdelapan katanya. Seperdelapan ya kayaknya ya. Kayaknya saya juga nggak begitu Kalau paham ya. Cuma itu ada paha bawahnya harusnya. Itu 2 hari cukup lah. Kalau ini seperempat bagian menurut saya sih. nah ya ini buat ahli gizi kita tanya juga ya bu. Ntar ahli gizi yang lewat nih tolong coba kalau ayam segini itu untuk satu kali makan untuk porsi anak ya itu sudah sesuai sama kalori dan lain-lain yang dibutuhkan apa enggak ya gitu. Ini dari wali murid seperti ini ya gitu. Jadi ini buat bukti aja bahwa memang kita sebagai guru itu menerima keluh kesah dari wali murid yang notabene kita bukan ahli gizi ya bu gurunya, jadi memang harus disalurkan langsung ke SPPG-nya gitu kita tanyakan. Terima kasih ya bu. Makasih sama-sama. Kita tanya ke bapak ya ini. Pak kalau ayam segini nih nih sama bapak itu bentar buat berapa kali makan? Ini untuk satu kali makan. Satu kali makan, benar? Betul. Termasuk anak-anak bapak yang kecil satu kali makan? Iya. Oke, itu kata orang kedua. Itu ya. Halo, Bu Guru, lagi dalam proses pembagian distribusi MBG untuk 5 hari di SD Negeri 1 Karangpucung. Ya betul? Betul. Dengan Mas Isnu? Yang kelas akil. Mas Isnu kelas C ya? Nomor absen terakhir. Oke, silahkan diambil. Habibi 6C. 6C. Oh ya. Habibi iya ya. Habibi nomor ini ya Bu. Ini monggo diambil, silakan. Monggo Ibu. Dimas 6C ya. Monggo diambil. Penasaran 5 hari kayak apa? Penasaran ya Bu 5 hari seperti apa ya Bu? Yang kemarin lempernya basi. Oh ya. Jadi Basi, Bu. Yang kemarin lempernya basi. Yang ungu juga mungkin ya? Kayaknya busuk. Nah tuh ya, jadi ini bukan karena dari gurunya, tapi emang masukan, kritikan dari wali murid semua. Karena Ini telurnya nggak enak, Bu. Bukan telur asin. Sini, Mbak. tuh ya, Nggak matang itu telurnya. kurang pulen ya Bu, ibaratnya ya matang tapi nggak sempurna. Oh nggak matang. Masih kayak gitu, masih mentah kayak gitu, nggak berair seperti telur ayam biasa. Oh ya, jadi memang wali murid SD Negeri 1 Karangpucung itu memang orangnya itu kritis karena basic pendidikannya itu bagus-bagus ya. Jadi memang harus SPPG-nya itu harus benar-benar ekstra ya nih. Ya, gimana sayang? Kelas berapa? 6B. 6B. Namanya siapa ya? Ibra Zaina. Ibra Zaina. Ibni Aji Zaina. Ya silakan Mama. Ya boleh. Kelas 6. Sini Mas. Ya, Satan. Monggo silakan. Bu ngapain ngambil Bu? Bagi Bu. Ini jadi ada petugas SPPG ngambil juga ya. Ya tuh, itu adalah bentuk suatu dukungan ya Bu. Meskipun beliau itu sudah bekerja di SPPG Karangpucung, tapi karena SD Negeri 1 Karangpucung itu dapatnya dari SPPG Purwokerto Kulon, tetap ambil nih bajunya. Tuh bukti ya. Tuh buktinya. Tuh, kan keren. Nah, ya. Tetap ngambil. Itu wali murid saya. Namanya siapa? Muhammad Fauzan. Monggo silakan. Rehan kelas 6C ya? Nomor Alzena Rehan. Sama Amar bawahnya Amar. Monggo. Antri gitu. Panjang sekali itu di belakang. Tuh, ini enggak siaran ulang ya? Tuh, semua bisa melihat. Silakan kelas 6 di sini. Oh, ini kelas 6. Ada dablongan. Monggo Pak, sinten iki kelas 6? Muhammad Zain. Kelas C ya. Oh, bapaknya Mas Zain ini ya. Bun, monggo. Nanti antri ya Pak panjang. 6C. Syakira. Monggo silahkan. Kelas berapa sayang? Kelas 6A ya. 6B ke kelas.
Arfian. Nah, udah silakan. 6B Syafa, monggo silakan. Antri. Kelas berapa sayang? 6. Siapa yang namanya? Usna. Ya sudah. Tadi Mas Wisnu sudah kesini sama ibunya. Iya, nggak ketemu. Gampang sehat-sehat ya. Kelas 5 di sini. Itu tinggal keluarnya ya. Meluncur nanti ya. 6C Anjani, satu aja. Saya Nurjah. Anjani nomor absen berapa, Bu? 20. Satu Ayu Anjani sama Kenes. Ratu Ayu Anjani. Risti Putri Anjani. Silang. Kenes nomor berapa nih? Oke, dah 2. 6B. Dana. 3. Nomor absen kira ke Dana. Dana itu siapa ya? Dana Mulia. Ya. Oh, kamu sama Zidan ambil 2 ya. Oke. Usma 2, kamu jadi telu karena sing ngono weteng biar lahirannya Gangsar tuh. Ya, semangat sekali ya wali muridnya. Ini sudah hamil besar, tetap semangat ya untuk ke sekolah ya. Jadi saking antusiasnya tuh kadang Bu Guru tuh sayang kalau menunya itu nggak sehat, nggak bergizi, nggak seimbang. Karena apa? Lihat wali murid tuh antusias banget. Tapi kalau dikasih kayak gitu ya nggak bagus, sedih gurunya ya. Itu maksud saya. Mas berapa Bapak? 5C. Ya, Udah. apa namanya Sasa. Oh, Sasa. Balik lagi bersama Bu Fitria dalam rangka kita unboxing MBG lagi. Tada ya. Dan MBG kali ini kita dapatnya 4 hari. 4 hari untuk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Dan sekarang itu tanggal 16 Maret 2026. Ya, ini dari SPPG Purwokerto Kulon. Kita cek dapatnya apa aja untuk 4 hari. Oke, wow. Oke, ini udah kosong ya guys, kosong. Yang pertama, kita dapat ayam, daging ayam. Wah, pecah. Ya, mungkin ketekan di perjalanan ya. Daging ayam. Bagian apa ini? Bagian sayap ya. Bagian sayap 1. Kemudian ini ada apa sih? Kastengel apa? Kastengel. Apa makaroni kalau nggak salah, ini nggak ngerti apa, coba cium. Enggak, dimsum. Apa ya? Dimsum. Oh, ini dimsum. Dimsum segini gedenya. Kemudian nih dapat ini isinya ada telur 1. Kemudian buah jeruk 2, tapi yang kecil-kecil. Susunya 2. Buah pirnya 1. Lumayan gede. Pisangnya 1. Dan kali ini ada tulisannya. Ada tulisannya, kita cek apa ini tulisannya. Tulisannya dimsum keju lumer, ayam semur, telur rebus, susu pir, jeruk santang, dan pisang. Selamat Hari Raya Idul Fitri bla 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 bla. Oke. Ini buat 4 hari ya. Tapi proteinnya cuma 3. Tapi katanya buat 4 hari. Entah, mungkin ayamnya dihitung buat 2 hari kali ya. Segini ayam buat 2 hari kali. Karena dari ketiga protein ini tuh yang paling besar tuh ayam ya. Tapi ini mungkin ini buat 2 hari. Coba dong komen bener nggak ini buat 2 hari. Kalau nggak dimsumnya yang buat 2 hari. Katakanlah ayamnya yang buat 2 hari. Ini bener nggak? Kalau ahli gizi yang lewat dong di TikTok Bu Guru, ini bener nggak? Ayam segini ini bagian sayap itu buat 2 hari. Hah? Ada bagian. Nah, ini buat 2 hari nih. Ya, sayap itu betul nggak nih? Soalnya kalau Bu Guru sendiri sayap itu 1 buat sekali makan ya. Kemudian dimsum segini buat 2 hari ya. Mungkin kalau nggak dimsumnya, kalau nggak ayamnya, berarti antara kedua inilah yang buat 2 hari, nggak tahu yang mana. Ya, coba ahli gizi yang lewat, coba dong ditesin ini bener nggak? Takaran ini sesuai sama kebutuhan kalori anak untuk 2 hari, salah satunya yang mana deh. Karena Bu Guru belum ngerti yang mana ya. Kemudian pisangnya sudah amoh atasnya, tapi tengahnya masih keras. Semoga nggak merembet nanti ya sampai siang. Susunya 2, ini Klevo. Coba kita lihat Klevo, lihat kandungannya. Seperti biasa sangat Bu Guru kecewa ini karena susu segarnya cuma 50%. Bayangin,
Susu segar 50%, berarti sisanya apa? Ya udah, pemanis, pengawet, skim bubuk, pengemulsi, perisa alami, gitulah ya. Ini sayang banget, harusnya tuh 100% ya, 100% susunya, tapi ini cuma 50%. Nah, kemudian ini jeruknya 2 segini ya. Ini pir segini. Oke lah, pirnya ini juga kayaknya kalau 4 hari berarti hitungannya gini. Kalau 4 hari ya, kalau hitungannya gini. Ini hari pertama, hari kedua, ini hari ketiga dan keempat. Berarti kalau hitungannya gitu ya. Kalau ini karena keterangannya untuk 4 hari. Oke, gitu. Kemudian ada requestan dari guru sebelah. Coba dong Bu Guru, itu kalau itu dimsumnya ada 2 tipe. Oh, betul. Ternyata ada 2 tipe dimsumnya. Ada yang seperti ini dimsumnya, isinya 2. Ada yang kayak tadi kayak punya Bu Guru ya, cuma isinya 1 kayak gini. Nah, ini tadi beda-beda. Ada yang terimanya segini 1, ada yang terimanya segini 2. Ya, gitu. Beda-beda. Terus ada lagi tadi kita temukan ada yang ayam isinya 2 ya. Ayam isinya 2 paha. Kita cari dulu bentar guys, bentar. Ketemu. Nah, jadi ini ada beberapa yang isinya ayamnya 2, ada yang isinya 1. Gini. Jadi ini Bu Guru nggak mudeng mana yang bagiannya di upsize untuk 2 hari sama yang enggak, karena bingung juga gini. Ini ayamnya 1, jadinya juga segini dimsumnya. Kecuali ayamnya 1, dimsumnya kayak gini 2, berarti jelas nih. Berarti ini hari pertama, kedua, ketiga, telurnya 1, keempat, jelas ya 4 hari gitu kan kalau kayak gini. Kemudian kalau enggak gini, ayamnya isinya 2, gini 2 ya, paha tuh kelihatan nggak sih tuh, paha isinya 2. Tapi dimsumnya yang 1 kayak gini, kan jelas tuh. Berarti isinya misalnya gini, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat gitu. Tapi tadi Bu Guru dapatnya ayamnya 1, dimsumnya 1 yang segini, nggak ngerti juga. Ya, nggak ngerti nih sistem SPPG-nya mengakses untuk 2 hari yang mana Guru nggak ngerti, gitu ya. Oke, gitu aja dari SPPG Purwokerto Kulon ya. Susunya juga sangat disayangkan, cuma 50%. Dah.